hampir tidak bertanya, nah sasenok. Betul nggak? Padahal kan kebebasan, itu soal rasa, betul nggak? Karena resepnya begitu ngikut aja. Itu bahayanya resep. Dan kita sekarang lebih senang dengan resep daripada menciptakan ide-ide baru. Makanya tertutup dari segala pengetahuan baru. Yang berbahaya ketika kita berbicara soal keyakinan. Bahaya sekali. Betul? Iya. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Allah. Kritis. Hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu? Kalau yang boleh melihat cuma engkau. Itu. Izinkan aku melihatnya. Baru akan mengimani Allahmu itu Musa. Itu diabadikan di Al-Quran. Pernah baca ayat itu Bapak Ibu? Pernah. Terus kenapa tidak mengambil pelajaran yang sama? Jadi kalau disuruh iman sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai atau guru ngaji, Bapak Ibu kedah imannya ke Allah. Kan pasti nanya, Allah dari mana Pak Ustadz? Betul nggak? Gimana cara mengimaninya? Kan hebat Bapak Ibu disuruh kedah iman ke Allah, insya Allah. Tanya hoge, iman. We. Saya waktu kecil itu membuat bapak saya terperanjat. Karena apa? Bapak saya kan nugaskan sama saya, kamu dimanapun kamu berada harus banyak ingat ya sama Allah. Ya saya nanya sama bapak saya, da abdi mana terang Allah Pak? Kumaha ingat nak? Ruas tuh bapak saya tuh. Baca we kumane, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Da eta makan nyebut Pak sanes emut. Lieureun bapak saya. Tetapi pertanyaan saya membuat beliau juga jadi mencari. Oh bener, beda tuh nyebut aja. Ingat mah, iya tuh dan nyebut yang ingat beda. Alatnya juga, ingat mah duka di mana. Tapi ingat kalau sudah tahu, hari nyebut mah kan di dia. Betul nggak? Itu saya tuh dari kecil sudah begitu. Makanya bapak saya pusing kalau ada saya di rumah itu. Mungkin saya dititip-titip aja akhirnya ke pesantren gitu. Tenang kayaknya kalau nggak ada saya. Dan saya tuh nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem, ya. Bapak saya bilang Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berat sana, tingkah mana? Kan saya bingung, Nabi Muhammadnya ngapung ke mana Pak? Ke langit ke-7. Apaan cek Bapak Nabi Muhammadnya caket jeung Allah. Lebih caket daripada urat nadi, urat lehernya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kumaha Bapak teh pas lihat. Cenah deket tapi patepangna kada di tempat nu tebih. Liar saya. Jadi saya nggak bisa menerima yang gitu tuh, nggak bisa. Akhirnya saya melakukan pencarian. Sampai dalam pencarian itu saya menemukan jawaban. Oh ternyata Sidratil Muntaha itu bukan tempat yang jauh. Sidrah al-Muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Oh saya baru tahu. Kenapa di langit pertama bertemu dengan Adam, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Ya, kenapa? Dan siapa Adam itu? Siapa Yahya itu? Siapa sesungguhnya Yusuf itu? Apakah sosok atau itu adalah tingkat-tingkat kesadaran? Oh ternyata itu adalah langit-langit kesadaran. Oh ternyata langit yang dimaksud itu bukan langit fisik. Tetapi kesadaran-kesadaran yang kita capai dalam hidup. Makanya sampailah pada puncaknya kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Di situ Nabi Muhammad bertemu Tuhan, bukan di suatu tempat, karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, baru saya bisa tenang. Bapak Ibu ya, hebat. Bisa tidurnya luar biasa. Nah kalau kita masuk lagi ke fitrahnya otak kita, setiap manusia itu punya mekanisme cara berpikir yang sama awalnya. Kenapa? Rangkaian elektronik di otak kita, semua kita sama. Kita oleh Allah diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan untuk bahagia yang sama. Diberi kesempatan untuk cerdas yang sama. Tidak mungkin Allah membeda-bedakan. Rangkaian elektronik, sel-sel neuron di otak kita, Bapak Ibu dengan saya, semuanya sama. Dan saya yakin setiap manusia itu jenius. Asal dia menemukan di mana dia jenius yang sesungguhnya. Ada yang jenius di kakinya, jadi pemain bola hebat. Ada yang jenius di tangannya, jadi pemain bulu tangkis, jadi pemain golf, jadi pemain pingpong, jadi pemain tinju. Ada yang jenius dalam urusan masak-memasak, jadi chef.
Kita ini sering menganggap anak kita harus seperti yang kita mau. Orang tua sering membuat anak kita menjadi tidak berdaya. Kenapa? Anak harus menjadi seperti orang tuanya. Dan kita lupa bahwa anak itu bukan harus menjadi orang tua, harus menjadi dirinya sendiri. Maka anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Tugasnya orang tua bukan menjadikan anak seperti maunya orang tua, tapi harus menjadi seperti maunya Allah. Karena yang melahirkan anak bukan kita. Kita hanya kelewatan anak lahir. Tapi yang punya rencana hebat tentang anak kita adalah Allah. Tapi kita memangkas rencana Allah dengan rencana-rencana kita. Jadilah anak kita persis seperti yang kita mau. Jadi terbatas pikirannya. Betul nggak? Iya. Wah, terlalu dalam kayaknya ya. Mundur dulu. Jadi metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Jadi semua otak manusia itu bisa berpikir dengan langkah-langkah seperti ini. Langkahnya seperti apa? Jadi berpikir ilmiah itu berpikir yang analisis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Jadi untuk menyatakan sesuatu itu benar, harus ada eksperimennya. Harus dibuktikan secara empiris. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Mengalami itulah yang namanya pengalaman empirik. Yang hebat itu Bapak Ibu. Bisa yakin padahal belum mengalami. Wah hebat. Hebat itu. Udah pelanggaran pada diri sendirilah itu. Makanya langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengkaji literatur. Coba Ibu Bapak, ada masalah, sederhana aja masalahnya apa? Sampaikan pada saya. Misalnya masalahnya apa ya? Tentang diri lah, tentang diri. Misalkan gini, kenapa ya saya gampang lupa? Masalah bukan? Suka ditanyakan. Itu padahal masalah dekat dengan kita, betul nggak? Saya itu kok gampang lupa, tapi susahnya ingat. Ingatnya susah. Kenapa ya? Pernah nggak bertanya? Enggak, alhamdulillah, tenang. Jadi tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Harusnya cari penyebabnya. Kok orang lain itu gampang ingat, susah lupa. Saya masalahnya sebaliknya, susah ingat, gampang lupa. Ada masalah apa ya dengan saya? Identifikasi masalahnya apa. Nanti akan ketemu tuh. Identifikasi itu artinya coba diurai. Masalahnya apa? Di mana masalahnya? Wah, akhirnya Bapak Ibu mencoba merumuskan masalah yang tegas. Masalahnya dirumuskan. Mengapa saya susah ingat dan gampang lupa? Udah jadi rumusan masalah tuh. Kaji literatur. Wah, mulai itu. Baca Quran, baca kitab suci, betul nggak? Baca literatur tentang psikologi. Wah, ternyata banyak. Oh, ternyata orang yang susah ingat, gampang lupa itu karena dia secara spiritual ada masalah dengan jiwanya. Jiwanya kotor. Mulai itu meneliti pada diri sendiri. Gimana kalau gitu cara saya membersihkan jiwa saya ya? Kan jadi berantai itu. Gitu nggak belajarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lalu membuat hipotesa, menduga dulu. Diduga. Oh, jangan-jangan susah ingat, gampang lupa itu karena saya terkadang terlalu emosional atau saya gampang marah. Itu hipotesa itu, belum dibuktikan. Menentukan variabelnya. Apa sesungguhnya yang harus saya teliti pada diri saya? Menentukan prosedur kerjanya, seperti apa saya harus meneliti. Itu satu masalah kecil aja. Sampai kita bisa menguji hipotesis secara empirik. Oh, sampai menemukan, oh betul. Ternyata susah ingat, gampang lupa itu gara-gara jiwa saya kotor, mental saya tidak stabil, hubungan sosial saya tidak bagus. Ini masalahnya. Udah, itu baru menemukan masalah. Belum solusi, belum. Itu yang dikatakan memahami pertanyaan saja sudah setengah dari jawaban. Ini sudah setengah jawaban nih. Wah, kalau begitu saya mau cari guru, gimana caranya menyucikan jiwa?
Yang kedua, saya mencari guru gimana caranya membersihkan program-program salah yang ada di alam bawah sadar saya. Oh, berarti harus saya belajar hipnoterapi. Kalau saya belajar hipnoterapi pada orang lain, berarti saya bergantung pada orang. Saya ingin belajar self-hipnoterapi. Saya harus bisa menghipno diri saya sendiri. Gimana caranya? Wah, kan ada aktivitas mengubah. Itu menyelesaikan satu masalah. Sedangkan Bapak Ibu masalahnya loba. Betul nggak? Nah, nggak dicicil satu-satu. Akibatnya apa? Numpuk tuh masalah. Ketika masalah numpuk, tubuh kita tidak sanggup lagi untuk menampung semuanya. Muncul yang disebut dengan penyakit fisik. Kanker payudara, kanker kelenjar lidah, kanker kelenjar leher, kanker serviks. Dan kita pikir selama ini kanker itu urusan fisik. No, kanker itu ada masalah di jiwa, ada masalah di alam bawah sadar. Makanya beruntung ya sama Allah, kita diberi kemampuan untuk melupakan masa lalu. Ingat ya, itu anugerah. Dan masa lalu sama Allah dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Kita sering membangkitkan diri kita dari kuburan itu. Begitu bangkit dari kubur, kasiksa. Betul nggak? Karena dicari-cari stimulus yang bisa membangkitkan kuburan yang sudah dikubur dalam-dalam itu. Dengan cara ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadi kasiksa sorangan, jojolan sedih, cerik sorangan. Eta siksa kubur. Paham? Jadi kita ini setiap hari mengalami siksa kubur tapi masih saja tidak mengerti. Bohong kasiksa, siksa kubur. Betul nggak? Iya, tidak amanah kasiksa, siksa kubur. Ya. Marah-marah terus, itu siksa kubur, kasiksa, kasiksa. Masa lalu diungkit-ungkit, tambah kasiksa. Padahal ku Allah tetos dikubur, masa lalu sudah lewat. Hiduplah di sini, hari ini, sekarang kata Allah. Kamu akan bahagia. Masa depan gak usah dipikirkan. Hidup hari ini yang bagus, masa depan ditentukan oleh apa yang kau buat hari ini. Ngapain mikirin masa depan? Itu namanya the present moment. Aduh, kalau tahu ilmu itu aja, aduh bahagia setiap saat. Hidup itu menjadi perayaan, perayaan yang luar biasa. Gak ada kesedihan, karena tidak terjebak masa lalu. Tidak ada khawatir dan cemas, karena tidak mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Keren bukan? Otak kita setiap saat memproduksi dopamin, endorfin, zat-zat yang membahagiakan. Wajah kalian jadi cerah. Gak kayak gini. Lalipe. Maaf ya. Mau dibedakin merah-merah kayak apapun ya. Pancaran dari jiwa yang tidak bersih itu katingali. Tinu kicep nawa ya sudah kelihatan. Orang tidak bahagia itu beda kicep nawa ge. Sudah sampai membuktikan dugaan kita benar atau tidak. Sudah eksperimen. Belum selesai. Analisis dulu. Benar apa tidak. Lalu dibuatlah kesimpulan. Lalu kesimpulan itu baru dipublikasi. Oh ternyata. Nu bener mah kieu. Jadi ini mah aneh. Kita mah metode ilmiah teh dimulai dari publikasi dulu. Dibeja-beja ke batur. Daun paria teh ibu. Bisa menyembuhkan rematik. Hari ibu tos nuang daun. Acan saya oke. Jadi publikasi dulu. Itulah metode ilmiah amburadul namanya. Harusnya metode ilmiah itu mulai dari identifikasi masalah. Masalahnya rematik kan? Betul nggak? Rematik itu apa? Rematik itu zat purin terlalu banyak. Harusnya cari sumber-sumber purin apa? Makanannya apa? Lihat secara biologi. Oh ternyata sumber purin itu adanya di daging. Adanya di udang. Adanya di cumi. Kan itu. Terus apa hubungannya daun paria? Jeung cumi kan harus ketemu dulu. Betul nggak? Ima batur tidak pohon mah daun paria we Bu digelang. Leueut we kumaha hasilna teuing. Ya Allah. Nah, inilah kita selama ini publikasinya duluan.
Tapi risetnya tidak ada, empiriknya tidak ada. Betul nggak? Yang luar biasa itu, saya kok lihat banyak orang yang nekat ya, mengajarkan agama dengan ilmu katanya. Cek jeung cenah, leubet ku beja. Bisa bertahan sih nggak ngerti. Pasti eta ge can ngarasaan apa? Betul nggak? Itu karena sudah mati itunya, metode ilmiah di otaknya. Dan dianggap apa yang dia sampaikan itu benar. Salah siapa? Salah orang. Nah, orang percaya ke manehna. Jadi sebenarnya yang membuat dia menjadi percaya diri itu karena kita percaya. Padahal dia sendiri tidak percaya sama yang disampaikan sama dia itu. Cuma dia terkejut lagi. Loh, kok orang lain percaya ya? Itu yang membuat dia ulang-ulang pada orang lain. Jadi profesi. Itu masalah besar ya. Aduh, subhanallah. Tapi dah kumaha atunya ngomean aneh sih. Kalian bisanya cuma ketawa. Saya juga gak ngerti kalian tuh mentertawakan siapa. Cek saha yang serikeun sorangan. Siapa tahu yang serikeun saya. Makanya ada 3 jenis pikiran, hadirin. Ada pikiran kuat, ada pikiran rata-rata, ada pikiran lemah. Kalau orang yang pikirannya lemah, yang dibahas teh batur weh. Kesalahan batur, ekonomi batur, mobil batur, TV batur, imah batur, pagawean batur, pamajikan batur, salaki batur. Tuh, numpang tarik nata. Jadi orang yang pikiran lemah itu yang dibahas tuh orang lain aja. Dari waktu ke waktu yang dibicarakan orang aja. Itu ciri orang yang pikiran lemah. Nah, orang yang pikiran lemah ini daya kritis, daya kreatif, daya kolaborasi, daya komunikasi di otaknya sudah lumpuh. Makanya orang yang seperti itu tidak pernah bertanya pada dirinya. Nah, orang teh jadi resep ngomongkeun batur, boro-boro nanya gitu, resep we. Itu orang yang pikiran lemah. Ada di sini juga. Tahu saya. Tahu. Perlu saya absen? Nah, ada orang yang pikiran rata-rata. Orang yang pikiran rata-rata itu membahas peristiwa atau kejadian. Apa saja peristiwa kejadian dibahas wae. Pagawean teh liang-liang TikTok, Facebook. Apa saja peristiwa dibicarakan aja. Peristiwa kejadian sanajan nimpa batur dibicarakan. Sampai tahu tuh si Anu dengan si Anu sedang gugat cerai. Tahu? Nepi kadinya eta. Telebar eta waktu. Aduh. Nah, orang yang berpikiran kuat, yang dibahas itu selalu ide, gagasan, pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Gimana caranya nih hidup saya berguna bagi orang lain? Gimana caranya ya saya husnul khotimah? Gimana caranya ya orang lain tidak berkurang kalau ketemu saya kebahagiaannya? Ide, gagasan. Itu orang yang berpikiran kuat. Saksikan saya, semua orang yang berpikir kuat di semesta ini pasti jadi penguasa dunia. Yang pikiran rata-rata, ya rata-rata. Jika batur. Yang pikiran lemah, ya sudah bahas orang aja tiap hari. Itu yang suka bahas saya ya. Itu lemah pikirannya. Lah yang saya tahu saya kan saya sendiri. Saya aja gak pernah bahas mereka. Yang saya munculkan sekarang ide, gagasan. Gimana orang lain supaya bisa memunculkan metode ilmiah dari otaknya. Gimana orang lain supaya sadar. Gimana orang lain supaya keluarganya tentram, ayam. Gimana caranya? Gimana supaya potensi diri kita itu bangkit. Sehingga kompas diri kita, kompas kehidupan kita itu benar. Sehingga seluruh titipan amanah semesta yang dititipkan Allah kepada kita muncul menjadi satu kekuatan diri. Orang yang berpikiran kuat selalu ide, gagasan. Lihat orang-orang yang berpikiran kuat. Gimana caranya mengatasi yang disebut dengan efek global warming. Bagaimana kita
bisa mengatasi efek pemanasan global? Bagaimana caranya supaya oksigen di bumi tetap banyak? Bagaimana supaya lautan tidak terus mengikis daratan, sehingga suatu saat anak cucu kita akan tinggal di tempat yang berair? Orang yang berpikiran besar selalu menciptakan sejarah besar. Masa tidak tertarik untuk berpikiran kuat seperti itu? Ayo bantu saya. Kita bikin semesta ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Stop kebencian. Jangan tidak suka kepada perbedaan. Karena yang menciptakan perbedaan itu Allah. Wajah kita pun dicipta oleh Allah beda. Bayangkanlah ibu bapak kalau wajah kita sama. Kebayang gak? Sudah wajahnya sama. Sama namanya semuanya Asep. Rek lalaki rek awewe Asep. Coba bayangkan. Empegak liur. Betul gak? Jadi Allah yang menciptakan perbedaan. Tugas kita hormati. Hormati ciptaan Allah. Hargai, terima perbedaan itu. Kalau kita bisa menerima perbedaan, luar biasa. Bapak Ibu, mobil yang ada di depan itu hasil karya dari berbagai macam orang yang diberi perbedaan oleh Allah. Ada yang diberi keahlian membuat ban, ada yang keahlian membuat knalpot, ada yang keahlian membuat turbo, ada yang keahlian membuat karburator, ada yang keahlian membuat injektor, ada yang keahlian membuat noken as, ada yang keahlian membuat kipasnya, ada yang keahlian membuat olinya. Coba, itu bisa menjadi berguna kenapa? Karena ada pengikatnya, ada talinya. Sehingga seluruh potensi-potensi yang berbeda itu disatukan. Bukan ditandingkan, disandingkan. Kalian itu lupa diri. Dulu waktu nikah, kan kedua mempelai sudah disandingkan. Sekarang kedua mempelai ditandingkan. KDRT jadinya ya berantem terus. Ya Allah, udah lupa waktu hajatan ya. Itu yang diingat utangnya aja bekas hajat ya. Makanya jangan keterlaluan kalau hajat itu ya. Sampai lupa esensi dari hajatnya apa. Ya, nikah itu latihan menerima dan menghargai perbedaan. Dua perbedaan disandingkan supaya saling menerima dan menghargai. Tumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa. Bisa menerima perbedaan itu. Bukan dikit-dikit pisah. Dikit-dikit pisah. Nah, dulu pernah ada orang namanya Sokrates. Pernah dengar? Dulu. Nah, Sokrates itu punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Itu terus sambung menyambung. Dan kalau kita baca ya. Apa yang disampaikan mereka itu bukan sekedar buah pemikiran. Tetapi hasil dari metode ilmiah yang sudah disarikan menjadi pengalaman empirik. Yang dipublikasikan secara terbuka ke seluruh dunia. Dan siapapun orang yang membaca tulisan-tulisan itu pasti merasa aduh luar biasa ya. Bisa sampai mencapai kesadaran seperti itu. Apa yang dikembangkan oleh Sokrates? Nama metodenya adalah metode Sokratik. Jadi metode Sokratik itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pertanyaan sehingga terjadi dialog antara guru dengan murid. Siapa gurunya? Guru itu ada dalam diri kita. Siapa murid? Murid itu kita. Semua kita ini murid, termasuk saya. Saya ini murid. Murid yang sedang belajar di sekolah kehidupan. Makanya murid dari kata uridu. Uridu itu artinya orang yang berkehendak. Kehendak apa? Kehendak untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu. Itu namanya murid. Nah sebetulnya setiap murid itu sudah punya gurunya. Guru sejatinya ada di sini. Tapi guru sejatinya selama ini tidak pernah didengar. Sehingga suara guru sejati itu nyaris tak terdengar lagi. Yang ada di sini yang bercokol adalah suara diri palsu. Itulah yang disebut dengan ego. Silahkan Bapak Ibu, terus menerus ikuti egonya. Hancur kehidupan kita. Karena kita sujud kepada ego. Ego itu adalah bagian dari diri yang selalu tidak bisa sujud. Dalam bahasa kitab suci, ego itu disebutnya iblis. Syaitan. Jadi yang namanya syaitan, iblis itu ada dalam diri kita.
wujudnya adalah diri palsu kita. Ego kita sendiri. Coba lihat, ego itu selalu membawa kehancuran. Dan ego itu selalu ingin menang. Dan setiap kali ingin menang, dipenuhi keinginannya. Makin besar tuh tubuh ego. Karena kita yang ngasih nutrisi. Lihat, mohon maaf orang-orang. Mengerikan semua. Gampang tersinggung, gampang marah. Ya, tersinggung sendiri, sudah tersinggung sedikit langsung. Pencemaran nama baik. Dan ego selalu menganggap kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan. Kekosongan harus dilawan dengan kekosongan. Ketidakwarasan harus dilawan dengan ketidakwarasan yang sama. Itu ego. Kesadaran gak begitu. Kalau kesadaran itu belajar memahami, belajar memaklumi, belajar menerima. Karena orang lain itu berbeda. Terima setiap orang lain apa adanya. Karena apa? Mereka itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dibesarkan di pendidikan yang berbeda. Program yang di otak mereka berbeda. Jangan paksa mereka harus seperti yang kita mau. Terima semua orang apa adanya. Gak ada masalah. Konflik itu karena kita tidak memberi ruang di otak kita untuk menerima kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita. Masalahnya adalah ruang dalam diri kita yang terbatas. Jadi metode Sokratik itu adalah keterampilan berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Oke, kita beri contoh. Ya, beri contoh. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis problem. Makanya sekarang kurikulum baru dirancang supaya guru itu di kelas menghadirkan masalah. Supaya pembelajaran berbasis problem. Sehingga problem itu dipecahkan bersama. Sehingga siswa mengalami keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hasil belajar itu bukan berapa banyak pengetahuan yang diinstalkan di otak orang. Tetapi bagaimana dia punya keterampilan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup tidak pakai knowledge, hidup itu pakai keterampilan berpikir. Hasil pendidikan itu adalah keterampilan berpikir, bukan berapa banyak knowledge yang diinstalkan ke sini. Makanya menghafal itu, mengingat, itu adalah keterampilan berpikir paling rendah. Di atas itu adalah memahami, di atas itu ada menerapkan, di atas itu ada lagi namanya menganalisis, di atas itu ada mengevaluasi, di atas itu ada lagi keterampilan berpikir paling tinggi namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang siap pakai. Gitu gak belajar? Waduh, mengingat aja yang paling rendah. Tadi masalah, betul gak? Saya ingat gampang. Poh. Bapak Ibu lihat. Quran surat Al-Fatir ini. Kelihatan dari belakang? Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Sekali lagi. Neraka bukan soal masa depan. Neraka bukan ciptaan Tuhan. Neraka adalah kreasi kita sendiri. Di Quran surat Hud dikatakan, neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi neraka dan surga bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Ternyata neraka dan surga sudah kita rasakan di sini, saat ini, sekarang. Begitu kita mendengarkan kekuatan positif dari dalam, maka ini jadi surga. Begitu kita mendengarkan ego yang bicara, ini jadi neraka. Tergantung ini mau dikuasai siapa? Mau dikuasai kesadaran atau dikuasai oleh ego atau diri palsu. Dan kita sudah berpengalaman bukan? Sudah berpengalaman tentang itu. Baik, kita lihat. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Di mana? Di sini. Kenapa dia berteriak? Dia sedang disiksa oleh egonya. Sedang disiksa oleh diri palsunya. Coba lihat, orang yang pengen menang sendiri, yang menang-menangan dalam hidup, lihat coba. Kesiksa enggak? Kesiksa. Selalu ingin orang lain hormat sama dia, orang lain tunduk sama dia, orang lain harus mengalah sama dia. Dia pikir dia menang, padahal dia itu kalah. Kenapa? Karena dia sedang memberi nutrisi pada egonya. Lama-kelamaan dia semakin sombong, tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kegelapan. Akibatnya apa? Ketika ego menguasai dirinya, puncak ego itu pasti kehancuran. Tapi kalau dikuasai oleh kesadaran, puncaknya kesadaran pasti ya kebaikan. Bapak Ibu, pernah di sini ada rasa kejengkelan, rasa kebosanan, marah, benci? Pernah? Siapa yang mengendalikan diri kita? Ego. Tinggal di mana kita berarti? Neraka. Terbakar?
Lihat orang marah. Sedang dibakar oleh egonya. Sedang dibakar oleh dirinya sendiri. Matanya melotot. Bibirnya monyong. Betul? Keluar dari sini kata-kata yang menjijikan. Dan dia pikir ketika dia mengeluarkan kata-kata yang menjijikan dia sedang melemahkan ego. Tidak, dia sedang ngasih nutrisi pada ego. Besok akan mudah marah lagi. Besok, aduh, kayak gitu ya. Itu sudah gosong itu di dunia ini. Ini sudah terbakar oleh api neraka yang dibakar oleh egonya sendiri. Coba, banyak gak orang kayak gitu? Banyak sekali, Bu. Bukan banyak. Jadi kalau lihat manusia itu mengerikan. Ya, sulit memaafkan, sulit memahami, gampang menghakimi. Luar biasa. Nah, itu produk dari ego. Sebetulnya ketika diizinkan ego menguasai diri kita, sebenarnya kita sudah tinggal dalam neraka. Di sini saat ini sekarang. Silakan buktikan. Bapak Ibu kalau habis marah-marah, sok kaduhung. Tuh. Apalagi nonjok-nonjok tembok ya. Ya. Tangan sakit, betul nggak? Ya. Terus bonyok-bonyok lagi ya. Tembok rusak lagi. Betul nggak? Coba. Itu produk ego itu apa? Selalu berakhir dengan penyesalan. Neraka bukan itu? Oke. Sudah pengalaman kan, Bu? Pak? Sudah pengalaman. Sebenarnya saya malas nanya, karena lihat wajahnya kan gosong. Nah, mereka berteriak di neraka. Ngerti sekarang? Di mana? Di sini. Ketika apa? Ketika diri dikuasai oleh diri palsu, namanya ego. Yes? Yes, sampai sini ngerti? Sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman? Sudah. Ya. Sering atau sering sekali? Ya, saya tahu. Ya, oke, lihat sini. Nah, kemudian kita berteriak pada Tuhan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari apa? Dari neraka ini, kegelapan pikiran, penguasaan ego. Makanya di cerita Ramayana itu jelas sekali itu. Ya, jelas sekali. Ego itu adalah penguasa negeri Alengka, namanya Rahwana. Rahwana disebut si Dasamuka, banyak wajah. Makanya orang yang dikuasai ego itu kan tidak bisa jadi dirinya sendiri. Betul nggak? Jadi orang lain aja. Betul nggak? Iya. Isin atuh. Manya pengawasan tengah mobil. Padahal itu boga. Riwuh rek ngaji oge. Betul nggak? Rental. Sugan becek batur teh disebut mobilna loba. Supirnya kayak ganti-ganti. Betul nggak? Ego mah gitu terus ya. Terus membawa kita pada kehancuran. Karena tidak bisa menjadi diri sendiri. Ego itu gitu. Nah, karena sudah pengalaman, bab ini gak saya perdalam ya. Sudah pengalaman. Sudah pengalaman tinggal di neraka. Tadi sering sekali kan? Oke, baik, sehari masuk berapa kali ke neraka? Jadi Bapak Ibu baru tahu ya, ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung tingkat kesadaran kita. Makanya ngaji itu yang berkesadaran. Tong loba teh ngapalkeun. Ibu bapak mah doa gimana segala lengkapnya. Doa itu luar biasa. Sadayana bahasa Arabnya. Ngerti ente. Luar biasa. Nih teriak nih. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa? Dari neraka. Dari penguasaan ego. Dari penguasaan Rahwana. Kenapa? Karena Rama diri kita sudah kehilangan Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Siapa yang mencurinya? Yang mencurinya itu adalah Rahwana. Si Dasamuka, si diri palsu, penguasa negeri Alengka. Maka di situ perlu bantuan Hanoman. Hanoman itu guru orang yang berkesadaran. Makanya Hanoman mencoba membuat jembatan untuk mengambil kembali Dewi Sinta dari tangannya Rahwana. Di Islam jembatan itu namanya Siratul Mustaqim. Jalannya orang yang dapat nikmat.
Nikmat terbesar adalah bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Begitu ketemu Shirathul Mustaqim, ketemu jati diri kita sendiri. Oh, ternyata diri saya bukan yang itu. Diri saya adalah yang menyaksikan semua yang itu. Saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Tapi saya adalah sang kesadaran. Sudah kembali tuh Sinta pada Rama. Hidup berkesadaran. Tidak dikuasai lagi oleh Rahwana, Siddhasamuka. Coba, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang hidup ini lebih banyak, maaf ya, munafiknya. Karena kita sering jadi orang lain daripada jadi diri sendiri. Ya, nah lanjut ya, lanjut. Ini ayat sedang cerita siapa nih? Cerita siapa ya? Cerita orang yang sedang tinggal dalam neraka. Jadi siapa? Kalau kita bodoh baca ayatnya jadinya, oh itu orang yang sedang dalam neraka. Padahal orang. Tuh. Jadi cerita siapa Bapak Ibu? Nah gitu, ngaji matong ngadongengkeun batur, ngadongengkeun urang. Geuningan urang teh ayeuna keur dinu neraka. Gampang ameh, gampang tersinggung. Betul enggak? Tidak siap menerima perbedaan. Mun aya anu dipikaresep datang melekat, aya anu dipikaresep datang ditendang. Itu neraka semua itu. Hidup menendang mencengkram, menendang mencengkram. Betul enggak? Beunghar ku beungharna susah, da sieun leungit. Timbul kemelekatan. Tuh, waduh, komo atuh sangsara mah nya. Beunghar we susah, komo teu bogana naon. Betul? Cager, bingung. Betul enggak? Komo mun gering tuh. Karena tidak punya kesadaran. Nah, sudah kerasa? 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 Jadi sekarang yang sedang berteriak ini siapa? Ya, yang jelas penghuni neraka. Gak mau bilang saya. Udahlah kalau gitu diganti aja. Siapa? Itu biar netral, penghuni neraka. Apa yang diteriakan? Yang diteriakan ini, perhatikan. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi ini adalah kesanggupan untuk menuju area baru. Kesanggupan untuk meninggalkan zona lama. Berarti dia memasuki kesadaran baru. Oh ternyata sekarang saya tahu. Yang menyiksa saya selama ini bukan orang lain. Tetapi pikiran saya yang salah. Padahal semua peristiwa di luar itu netral. Dinilai oleh saya. Ini baik, ini buruk. Yang disebut baik saya melekat padanya. Yang disebut buruk saya menendang. Oh ternyata saya yang salah. Lari ke sini. Oh ternyata sakit hati itu bukan buatan orang lain. Sakit hati itu karena saya mengizinkannya. Itu masuk pada diri saya. Oh ternyata salah saya. Mulai sekarang apapun yang katakan orang. Biarkan saja itu urusan orang dengan dirinya sendiri. Saya tidak mau masukkan apa kata orang pada diri saya. Cerdas? Dengarkan kajian saya yang terakhir kemarin. Menanggapi perilaku yang tidak cerdas dengan cara yang cerdas. Ya. Saya perhatikan Bapak Ibu yang sering ngaji sini sudah mulai lihat ya. Wajahnya sudah mulai ayah remang-remang lah. Rada caang gitu sedetik. Rada ya. Rada teh acan. Ya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Dia itu sudah banyak melakukan aktivitas. Tapi aktivitasnya dia itu bukan mengeluarkan dia dari neraka, malah memerosokkan dia ke dalam neraka karena dikuasai oleh ego. Coba Bapak Ibu, lihat saya semua. Kita ngasih sesuatu aja pada orang. Kalau ego yang menguasai, ingin orang berterima kasih pada kita. Ingin orang baik sama kita. Tuh. Ketika orang tidak berterima kasih kepada kita, si ego langsung sia, wah diberi deui. Tuh. Ego tuh begitu, ego tuh transaksional, minta timbal balik. Tapi kalau kesadaran dari dalam, Sang Maha yang dari dalam. Sang Maha tidak butuh penghargaan. Sang Maha tidak butuh terima kasih. Kenapa? Sang Maha tahu kalau dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Saya memberi, bukan untuk orang lain, untuk diri saya. Malah saya berterima kasih ada orang yang mau menerima pemberian saya. Itulah kesadaran. Begitu dikalikan kesadaran, apa yang terjadi? Saat memberi tidak merasa kehilangan uang. Kenapa?
Karena dia tahu dia memberi pada dirinya sendiri. Uangnya semakin berkah datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Makanya orang yang dikuasai ego, lihat susah hidupnya. Mereku merena teu ridho. Nah, di Quran dikatakan, ya, jika kamu memberikan sesuatu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, itu kata Quran. Itulah bukan suatu pemberian. Aduh ya, kalau belajar kesadaran asik ya. Karaosnya kebongkar sadayana, laras. Aduh, abdi pisan. Ya. Meni asa kasiniran. Ya. Kan di Quran dikatakan begini. Manusia-manusia yang tidak bisa menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, maka dia adalah binatang ternak. Tong amaknya. Da ieu mah nyarioskeun teh ka binatang. Tanu kasindiran salah sorangan, ya. Tapi yang indah dari ayat ini apa? Perhatikan. Ya Allah, sudah banyak aktivitas saya, sudah banyak kegiatan saya. Saya sudah belajar ini, itu. Tapi malah justru saya tinggal dalam neraka. Saya sekarang dikuasai oleh ego saya sendiri. Kenapa ini ya Allah? Apa jawaban Allah? Nih. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Ini ayat menurut saya keren banget. Allah bukan begini, kamu tidak betah di neraka? Bukan gitu. Sok atuh sama Allah teh, ayeuna orang alihkeun we ka surga. Enggak gitu. Tapi Allah katakan begini, apakah aku tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup kepadamu untuk berpikir? Ari anjeun ka mana wae segala. Da maneh mah ngamalkeun amal soleh teh teu mikir. Asal cek batur alus, cek batur bener, tidak ada metode ilmiah untuk menyaring. Akibatnya apa? Semua jebol ke sini, bukan membersihkan wadah ini, malah wadah ini jadi kotor dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak berguna itu. Makanya yang seperti itu begitu dialirin pengetahuan yang murni pun menolak. Kenapa? Wadahnya sudah kotor. Sekalipun orang ngasih pengetahuan murni, kalau wadahnya kotor, tercemari oleh kekotoran wadahnya. Sehingga pengetahuan bagi orang yang semacam itu tetap tidak berguna. Jadi, ngerti ayat ini? Bagaimana caranya supaya kita pindah dari ketersiksaan oleh diri palsu itu supaya masuk pada kesadaran? Kata Allah, cobalah mulai sekarang kamu berpikir. Ada ayat yang kedua dari Allah. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Pemberi peringatan. Apa tidak ada yang mengingatkan kamu begitu? Ada. Tetapi yang diingatkan itu karena wadah kita sudah kotor. Tercemari oleh kotoran wadah kita sendiri. Sehingga pengetahuan itu terkotori. Tidak murni lagi. Tidak mampu menyelamatkan kita. Hadirin. Ini contoh-contoh pertanyaan. Takut Bapak Ibu tidak mau bertanya, diberi contohnya. Kita mulai satu-satu ya, coba tanya. Ini contoh saya. Apa sih agama itu? Mana bertanya? Alhamdulillah tara. Mengapa kita harus beragama? Dari pertanyaan ini saja, wah saya belajar literaturnya banyak. Belajar kemana-mana. Sampai saya menemukan definisi agama dari leluhur di Nusantara. Kalau saya tidak bertanya, gak muncul itu definisi itu. Apa agama menurut leluhur kita di Nusantara? Agama adalah latihan dasar menempa diri. Agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani. Sehingga terbentuk manusia-manusia yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Itu definisi agama menurut leluhur kita di Nusantara. Tidak ada saya menemukan definisi agama selengkap yang dibicarakan leluhur kita. Keren gak? Nah, telusuri lagi. Agama itu kenapa? Kenapa harus ada para nabi, para rasul? Terus yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu apa? Esensinya apa? Para nabi, para rasul tinggal di sebuah tradisi. Apakah tradisinya gak nyampur dengan yang diajarkan Allah pada nabi, para rasul? Apa yang sampai kepada kita itu ajaran Nabi, ajaran Rasul yang murni, atau sudah tercemari oleh tradisi di mana Nabi dan Rasul ada?
Pernah nanya? Alhamdulillah Pak Abdi mah teu. Nu abdi mah damai. Teu aya pertarosan. Apalagi mengapa kita harus beragama? Apalagi muncul pertanyaan lagi data ini. Kenapa negara-negara yang sama sekali tidak bicara agama, bahkan tidak bicara Tuhan, kok mereka hidupnya bahagia? Bahkan di sana tidak ada korupsi. Tapi kenapa negara-negara yang setiap hari berbicara agama, bicara Tuhan, malah di situ menjadi negara-negara yang tidak aman untuk dikunjungi? Silakan Bapak Ibu, lihat datanya. Saya sudah sampaikan ya di kajian sebelumnya. Ada pertanyaan itu? Enggak ada, alhamdulillah. Dengar Siratal Mustaqim, cek sepuh urang teh, Siratal Mustaqim teh rambut dibelah 7. Coba, apakah itu filosofi atau kenyataan yang sebenarnya? Pernah bertanya? Enggak. Oh, rambut dibelah 7 berarti rambut cabut. Oh, rambut dibelah 7 Siratal Mustaqim. Saya waktu kecil diajarkan sama bapak saya, Siratal Mustaqim teh mana Pak? Iya toh, cabut. Rambut dibelah 7. Ieu dunya, ieu akhirat. Tah dihandap teh sunu. Ieu Siratal Mustaqim. Ngeri belajar agama. Saya bilang sama orang tua saya, kalau saya jatuh Pak ke neraka itu salah Allah. Nah gitu. Datang nambal jembatan namanya letik-letik teuing. Oh pamuntanganana deh. Ternyata begitu saya dewasa enggak begitu. Di Quran dijelaskan Siratal Mustaqim, artinya Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Dijawab lagi sama Quran, wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Wah, jadi jelas. Saya bisa membedakan mana nikmat, mana enak. Karena ternyata di Quran yang diberikan Allah itu bukan enak, nikmat. Maka yang dikasih nikmat hanya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Cuma 4 golongan. Gak ada nu beunghar, gak ada kolong merat. Gak ada situ. Makanya kalian jangan sok-sokan ya. Punya rumah baru, tasyakur binikmat. Kaheula. Tidak ada di Quran ya, orang yang dapat nikmat itu orang yang punya rumah baru. Silahkan buktikan sama saya. Gak ada. Yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, teu aya anu gaduh bumi aing enggak. Gaya tasyakur binikmah keheula. Maneh marek hajatan, balake cerakan dahar eta mah ngeunah. Enak. Betul enggak? Bukan nikmat. Makanya kalian kalau sudah hajatan merasa sudah tasyakur binikmat. Aduh, salah judul. Enak disebut nikmat. Aduh, ya sumur jengkol mana nikmat. Salah, mana enak. Beda nikmat dengan enak aja udah ngaji tahunan. Nggak bisa bedakan, bayangkan. Akhirnya terminologi Quran itu dicampur adukan dengan tradisi. Betul? Coba. Nanya lagi. Apa nikmat itu menurut kitab suci? Kan ada pertanyaan tuh. Siapa orang yang dapat nikmat menurut kitab suci? Muncul lagi, siapa orang beriman itu? Pernah bertanya? Alhamdulillah henteu ada ti alit ka abdi matos jalmi nu iman. Dari piwarang ku sepuh mau ditaros, ya. Ari anjeun teh saha? Saya orang beriman. Kan gitu. Padahal itu mengaku wungkul. Betul enggak? Apa ciri orang yang beriman? Pernah bertanya? Siapa orang bertakwa itu? Pernah bertanya? Kalau takwa itu katanya menjalankan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari diperintahkan Allah? Cok, saya mau nanya sederhana aja. Ada nggak di Quran melaksanakan sholat? Nggak ada. Yang ada mendirikan sholat. Sok, naon bedana? Pikiran. Betul nggak? Di Quran yang ada perintah mengingat Allah, bukan menyebut. Yang dilakukan? Menyebut. Terus rek iraha emotna. Dan nyebut-nyebut cai moal inget kanu cai can mau humah jeung cai. Dan kita tidak akan merasakan air dari sebutan air, hanya merasakan air dari barangnya, apapun namanya kalau ada barangnya. Karena dulu juga ini barang gak ada namanya. Ini barang dulu gak ada namanya, yang diberi nama kurang-kurang kene. Laras tuh Bu? Cing pinter atuh. Siapakah muslim itu? Pernah nanya?
Pernah nanya nggak? Rasanya pertanyaan ini diada-ada. Tidak. Saya bertanya pada apakah saya muslim? Kenapa sampai ada kata-kata di Quran yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, yang diabadikan jadi doa iftitah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan itu? Ketika beliau sudah menghadapkan wajah batinnya kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ari urang eri iraha bade papendakna. Baru beliau mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Tepat saat beliau menyaksikan jati dirinya. Lalu beliau mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ternyata untuk menjadi muslim itu hidupnya, matinya, sholatnya, ibadahnya lillahi ta'ala. Benar, hidup kita lillahi ta'ala. Perlu dibuktikan Bapak Ibu. Cenah lillahi ta'ala tapi ditaros ari maneh salat keur naon abdi mah hoyong surga tuh. Kan pangeranna surga. Abdi mah salat teh sieun dia supun ke neraka. Tuh, kan pangeran neraka. Ari bilangnya lillahi ta'ala kumaha sapasalian. Betul? Mani resep ngarungikeun surga teh da eta aya bidadari. Di dunya geus opat mas mikiran keneh 72 di ditu. Mani hawaknya. Terus kan? Jadi apakah saya muslim? Tanya. Sampai di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Kade ulah maut lamun anjeun can jadi muslim. Apakah cukup mengatakan saya muslim? Tidak. Mana cirinya? Betul enggak salatmu, ibadahmu, hidupmu, matimu hanya untuk Allah? Bohong. Saya tanya banyak orang, ari maneh digawe keur naon? Supaya saya dapat uang. Tuh kan keur duit. Gak ada yang ditanya, kenapa kamu bekerja? Saya percaya. Saya diberi kemampuan oleh Allah dengan keahlian saya. Saya percaya saya punya keahlian ini karena saya sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Saya bekerja karena saya ingin menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Duit mah keun we dage nuturkeun. Ada yang gitu? Jarang. Saya tanya, kenapa kamu bekerja? Atuh lamun teu didamel mah Pak, abdi moal tiasa nyicil. Teu didamel mah murang kali moal sakola. Teu didamel mah berarti abdi ge moal kabayar, moal kagaleuh sapatu, kagaleuh acuk, mobil. Apa yang menggerakkan dia bekerja? Rasa takut. Allah bukan. Makanya coba mulai sekarang ketika kita mengucapkan kata-kata itu sadari. Ya teh bener teh. Ucapan uing teh. Beres teh. Coba. Ini contoh, ini bukan pertanyaan, contoh. Pernah Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh, ada pertanyaan, nah hanya tawaf teh 7. Untuk 8, sugan 11. Ayo naros. Alhamdulillah henteu nya. Saur mau tawaf teh, mari kita bertawaf. Muter bari nganggo HP teh geuning. Langsung ke tawaf teh ngirim. Ya uing keur tawaf. Ah, hebat. Di Mekah ya? Tuang nasi kebul ya tuh. Enggak tahu esensinya tawaf 7 sama sekali. Kenapa batunya harus 7 untuk melempar jumroh? Enggak ada pertanyaan. Maka mengapa laki-laki pakai ihram, perempuan enggak pakai ihram? Enggak ada pertanyaan. Mengapa tawaf itu mulainya dari Hajar Aswad? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan. Mengapa tawaf itu harus lingkaran? Padahal Ka'bahnya kan kotak. Enggak ada pertanyaan. Mengapa rakaat sholat itu 17? Ayo pertarusan Bu. Alhamdulillah, aduh ibu mah luar biasa. Pokoknya kedah